Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita mau coba bahas mengenai perpajakan yang terkait dengan penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia. Di mana tenaga kerja Indonesia itu sendiri sebenarnya bukan hanya yang kita pahami ya, tetapi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu, baik yang tenaga ahli maupun non ahli. Nah, satu hal yang paling penting yang kita harus pahami di sini bahwa perpajakan yang ada di Indonesia itu sebenarnya menganut sistem worldwide income. Kalau secara pajaknya sendiri artinya adalah subjek pajak dalam negeri, yaitu orang yang di Indonesia, itu akan dipajaki untuk seluruh penghasilan yang diterima oleh orang tersebut, yaitu wajib pajak tersebut, dari seluruh negara yang dia terima. Misalnya orang Indonesia menerima penghasilan dari Singapura, menerima penghasilan dari manapun, itu harus ditambahkan. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Jadi, ini untuk pendahuluan dulu ya. Nah, pendahuluannya gini, kalau perpajakan itu sebenarnya fungsinya itu adalah kita itu punya setoran yang wajib kepada negara. Nah, setoran itu akan digunakan untuk seluruh pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, kita nggak usah pusing buat hal itu, tetapi yang lebih pusingnya adalah bagaimana perpajakan yang terjadi untuk si tenaga kerja ini sendiri. Nah, kita sekarang langsung aja ya. Oh iya, teman-teman ingat ya kalau di dalam tulisan ini ada NPWP, sekarang untuk orang pribadi sudah menggunakan NIK, oke? Nah, kita langsung ya. Jadi satu hal yang paling penting di dalam tenaga kerja Indonesia ini yang bekerja di luar negeri, ini harus kita lihat betul-betul bahwa si wajib pajak ini sebenarnya masih menjadi subjek pajak dalam negeri atau sudah menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi langkah pertama banget teman-teman tuh harus bisa mengidentifikasi dulu, apakah kalian itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri atau kalian menjadi subjek pajak luar negeri. Caranya gimana? Caranya yaitu ketika teman-teman bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari, maka secara otomatis teman-teman dianggapnya sebagai subjek pajak luar negeri. Tetapi bukan berarti kalau posisinya kurang dari 183 hari, itu nggak bisa ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, ini yang menjadi kendala. Oke, tapi kita satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama, teman-teman ketika teman-teman punya kontrak ya, punya kontrak, di mana kontraknya itu sudah dinyatakan bahwa kalian akan bekerja di luar negeri untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman sudah bisa dianggap akan menjadi subjek pajak luar negeri. Apalagi kalau teman-teman memang bekerja sudah lebih dari 183 hari. Teman-teman sudah pasti itu menjadi subjek pajak luar negeri. Nah, kita lihat di sini. Aturan kuncinya adalah aturan 183 hari dan niat tinggalnya. Oke. Nah, itu tadi kita sudah bahas. Kita langsung saja masuk ke bagian yang terpenting. Yang terpenting adalah penentuan status pajak tidak hanya sekedar menghitung jumlah hari keberadaan fisik, faktor niat untuk bertempat tinggal juga memegang peranan penting. Kalau kita kembali ke awal banget, kita balikin gitu ya. Kalau itu orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, tetapi kalau ada tenaga asing yang mau bekerja di Indonesia, tetapi ternyata orang asing ini sudah memiliki niat untuk misalnya contoh dia punya rumah di Indonesia dan sebagainya, dia sudah ada niat, itu sudah dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Apalagi ada kontrak kerja, di mana kontrak kerjanya harus dalam jangka waktu beberapa tahun. Nah, itu sudah bisa diajukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Hal ini berarti bahwa meskipun seorang TKI mungkin secara fisik berada di luar negeri lebih dari 183 hari, jika individu tersebut masih memiliki ikatan kuat dengan Indonesia seperti memiliki rumah, keluarga inti, atau pusat kepentingan ekonomi yang signifikan di Indonesia, mereka berpotensi tetap dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa penentuan status pajak melibatkan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai ikatan seseorang dengan negara, bukan hanya sekedar kehadiran fisik saja. Oke, kita langsung ilustrasikan saja kasusnya gitu ya. Jadi kasus yang pertama ini adalah Amir, pekerja penuh waktu, dia adanya di Jepang. Oke. Amir adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang, mau di Jepang, di Malaysia atau di manapun gitu ya. Tetapi dia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
Seluruh penghasilannya berasal dari pekerjaannya di Jepang dan telah dikenakan serta dipotong pajak di negara Jepang tersebut tentunya. Berdasarkan kondisi ini, Amir tidak lagi termasuk subjek pajak dalam negeri. Oleh karena itu, Amir tidak dikenakan pajak penghasilan di Indonesia dan tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh di Indonesia. Nah, teman-teman kalau ngelihat ini simple ya, karena si Amir ini nggak punya penghasilan apapun dari Indonesia. Maka penetapan daripada, status nonaktifnya itu bisa menjadi lebih mudah, oke? Nah, kemudian berikutnya nih, setelah ini kita akan lihat lagi, kasus Amir ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari aturan 183 hari adalah untuk mencegah terjadinya pajak berganda. Oke lah teman-teman nggak usah pusingin ini gitu ya. Dan untuk meringankan beban perpajakan TKI yang telah sepenuhnya terintegrasi secara ekonomi di negara tempat mereka bekerja. Intinya adalah Indonesia tidak mau membebankan para pekerja di Indonesia yang bekerja di luar negeri, jadi kamu tetap harus bayar di Indonesia, enggak, karena posisinya kalian tidak ada di Indonesia, kalian sudah ada di luar negeri, ya sudah, kalian bayar saja di sana dan itu selesai di Indonesianya. Kemudian di kasus 2, Temon pekerja di Turki dengan penghasilan ruko di Indonesia, ya. Dia subjek pajak luar negeri, tetapi dia ada kewajiban dari Indonesia, oke. Temon adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Turki selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Penghasilannya dari Turki telah dikenakan dan dipotong pajak di Turki tentunya. Namun, Temon juga memiliki ruko yang disewakan di Indonesia, sehingga ia memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Biasanya kalau sewa ruko biasanya kan PP 4 ayat 2 ya, PP 4 ayat 2 sebesar 10%. Karena temuan ini sudah tidak dianggap lagi sebagai subjek pajak dalam negeri, artinya temuan akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, lalu dikenakannya berapa? PPh pasal 26 sebesar 20%. Jadi lebih besar ya? Iya, lebih besar. Karena posisinya tidak lagi dianggap tidak lagi menjadi subjek pajak dalam negeri gitu ya. Nah, dikenakanlah PPh pasal 26, 20% ini. Tetapi tenang aja nih, si Temon ini nggak punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh-nya di Indonesia. Jadi aman, nggak ada denda-dendaan ya. Nah, kasus Temon menggarisbawahi bahwa status subjek pajak luar negeri hanya membebaskan TKI dari pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Namun jika subjek pajak luar negeri memiliki penghasilan yang berasal dari Indonesia, misalnya sewa properti, bunga bank, dan dividen dari perusahaan Indonesia, penghasilan tersebut tetap akan dikenakan di Indonesia. Prinsip ini dikenal sebagai asas sumber atau source principle untuk subjek pajak luar negeri, di mana negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya, terlepas dari status kependudukan penerimanya. Hal ini berarti TKI yang berstatus subjek pajak luar negeri tetap perlu memperhatikan aset atau aktivitas mereka di Indonesia yang menghasilkan pendapatan. Simpelnya gini, kalau teman-teman yang bekerja di luar negeri sebisa mungkin jangan ada penghasilan lah dari Indonesia gitu ya. Simpelnya gitu. Atau teman-teman bisa diberikan penghasilan ini ke si pengelolanya dan sebagainya. Nah, supaya teman-teman tidak dikenakan pajaknya luar biasa besarnya gitu ya. Tetapi orang yang di Indonesia tetap saja harus melaporkan dan terhutang jika si penanggung jawabnya mau gitu ya, mau untuk dimasukkan ke penghasilannya. Oke, kemudian di kasus 3, Budi pekerja di Jerman, ya. Nah, si Budi ini kalau kasus ini dia tentu tetap sebagai subjek pajak dalam negeri. Budi adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Jerman selama tidak lebih dari 183 hari. Artinya dia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Selain penghasilan dari Jerman, Budi juga masih mendapatkan penghasilan di Indonesia. Berdasarkan kondisi ini, maka Budi masih berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri tentunya. Oleh karena itu, Budi wajib membayar pajak di Indonesia dan juga melaporkannya, ya tentunya. Lalu bagaimana dengan penghasilan yang didapat dari luar negeri? Maka itu harus mengikuti ketentuan pajak penghasilan pasal 24. Ia menggunakan prorata, yang menggunakan bagian daripada nilai tertentu yang boleh dimasukkan sebagai kredit pajak di Indonesia. Nanti untuk hal ini dibahas di bagian belakang ya. Oke. Konsep Budi menyoroti konsep worldwide income. Jadi si Budi ini dapat dari manapun ya harus masuk ke Indonesia gitu ya. Hal ini berarti bahwa tanpa memandang asal penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri, jika seseorang berstatus subjek pajak dalam negeri, seluruh penghasilannya wajib dilaporkan dan dikenakan pajak di Indonesia. Mekanisme kredit pajak luar negerinya dikenakan pasal 24 Undang-Undang PPh ini. Hal ini berfungsi sebagai perlindungan untuk mencegah terjadinya pajak berganda. Maksudnya gini,
Kalau kalian sudah mendapatkan potongan dari pihak luar negeri gitu ya, tapi karena kalian menjadi subjek pajak dalam negeri, misalnya si dari luar negerinya dipotong 5 juta. Setelah dihitung-hitung ternyata kalian itu hanya boleh mengkreditkan dengan nilai misalnya 3 juta. Nah, 3 juta itu saja yang bisa dikreditkan, 2 jutanya kemana? Ya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Hal ini menjadi poin penting bagi TKI yang menjalani penugasan jangka pendek di luar negeri atau sering berpergian namun tetap mempertahankan status residensi pajak di Indonesia. Mereka tidak dapat berasumsi bahwa penghasilan yang diperoleh di luar negeri otomatis bebas dari pajak di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan di sini, kriteria utamanya adalah 183 hari. Apakah teman-teman pekerja TKI ini berada di Indonesia lebih atau kurang? Jadi kalau kalian sudah ada di luar negeri, ya di luar Indonesia lebih dari 183 hari, maka teman-teman itu sudah dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Dan juga sebaliknya, kalau kurang ya teman-teman dikenakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Lalu kalau kita ngelihat di sini objek pajaknya gimana? Teman-teman kalau sudah dianggap sebagai subjek pajak luar negeri berarti kewajiban pemotongannya yaitu dari Indonesia. Hanya penghasilan yang dari Indonesia saja. Tetapi kalau teman-teman tetap dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, artinya teman-teman kalian dapatkan dari seluruh negara di luar Indonesia, kalian harus memasukkan itu sebagai penghasilan di Indonesia, di mana kredit pajaknya akan menggunakan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kemudian tahunan PPh-nya gimana? Kalau subjek pajak luar negeri namanya juga subjek pajak luar negeri, jadi tidak ada, oke? Nah, kalau di dalam negeri gimana? Ya berarti teman-teman harus lapor, harus bayar untuk kekurangannya dan seterusnya. Nah, kalau dulu itu kan ada NPWP ya, kalau sekarang kita selalu menggunakan NIK untuk orang pribadi. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, yaitu untuk status nonaktif. Ya, istilah nonefektif untuk status NPWP telah dirubah menjadi wajib pajak nonaktif melalui Per 07 PJ 2025. Apa itu NPWP nonaktif? NPWP nonaktif adalah status khusus yang diberikan kepada wajib pajak tertentu ya, yang untuk sementara waktu dibebaskan dari kewajiban perpajakan tertentu, seperti kewajiban melaporkan SPT tahunan. Status ini dapat diibaratkan sebagai NPWP yang sedang bobo gitu ya, sedang tidur gitu atau tidak aktif secara administratif. Perubahan istilah dari non-efektif menjadi nonaktif dalam Per 07 PJ 2025 bukan sekedar ganti nama doang, melainkan juga mencerminkan pembaruan dan penegasan kriteria oleh DJP. Hal ini menunjukkan upaya DJP untuk memurnikan dan meningkatkan efisiensi basis data wajib pajak aktif. Jadi DJP itu pengen tahu sebenarnya wajib pajak aktif kita itu berapa, penghasilannya berapa yang akan kita terima, yang akan negara terima gitu ya. Nah, bagi TKI perubahan ini berarti adanya regulasi yang lebih jelas untuk mengelola status perpajakan mereka gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut. Apa aja kriteria untuk penetapan wajib pajak nonaktif sesuai Per 7 PJ 2025 khususnya pasal 34? Yang pertama adalah telah menjadi subjek pajak luar negeri. Ini adalah kriteria yang paling sering berlaku untuk TKI. Apabila seorang warga negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri, misalnya telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan tidak lagi memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, individu tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan status NPWP nonaktif. Teman-teman ingat ya bahwa di sini adalah kita yang harus aktif untuk melakukan pendaftaran untuk perubahan status sebagai nonaktif. Yang kedua, tidak memiliki kegiatan usaha dan penghasilan di bawah PTKP. Yang ketiga adalah wanita kawin yang memilih bergabung dengan NPWP suami. Yang keempat, telah menghentikan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. NPWP-nya hanya digunakan untuk keperluan admin. Misalnya contoh, ya udahlah aku bikin dulu gitu ya NPWP aku bikin hanya untuk buat rekening tabungan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dianggap bisa diajukan untuk nonaktif gitu ya. Nah, selain kriteria yang dapat diajukan secara sukarela, DJP juga bisa melakukan penetapan secara jabatan. Oke lah, kita nggak bahas untuk ini ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu, ketika kita ditetapkan sebagai statusnya nonaktif, itu fungsinya apa? Oke, yang pertama adalah kita bebas dari kewajiban lapor SPT tahunan. Sekalipun kita nggak lapor SPT tahunan karena memang sudah ditetapkan sebagai nonaktif, maka kita nggak ada denda nih dari ketidaklaporan ini. Nah, lalu kalau nanti aku balik ke Indonesia gimana? Ya gampang, tinggal aktifkan kembali dengan mudahnya. Semuanya ini ada di Cortex, oke? Nah, artinya adalah kalau teman-teman yang mau ke luar negeri ya harus lakukan
penonaktifan ini, oke? Prosedur pengurusan NPWP nonaktif sekarang nggak usah pusing teman-teman, semuanya ada di bagian Cortex ya. Jadi teman-teman untuk yang memang mau mengaktifkan kembali, mau menonaktifkan, itu semua ada di Cortex. Nanti aku akan perlihatkan di bagian mana teman-teman untuk melakukan penonaktifannya, oke? Tapi kita lanjut dulu ya, lanjut dulu. Nah, di sini aku pengen jelasin banget yang terkait dengan kredit pajak luar negeri. Nah, di sini nih teman-teman. Jadi ini lengkap dulu ya, nanti untuk konteksnya aku akan sama di video ini juga, nanti aku akan kasih tahu. Nah, contohnya gini, kalau untuk kredit pajak luar negeri. Jadi kita lihat ke bawah ya, di sini ada gampangnya, jadi seperti ini. Misalnya si seseorang yang misalnya Tuan Budi deh gitu ya, penghasilan neto dari Singapura dapat 50 juta. Pajak yang dipotong di Singapura itu cuma 5 juta, oke, jadi 50 juta, 5 juta. Nah, kemudian dia juga kerja di Indonesia, ini semua dalam bentuk rupiah ya. Di Indonesia dia dapat nih 150 juta gitu ya. Nah, dari 150 juta itu dia dipotong 6,7 juta gitu ya. Ini nih, PPh pasal 21-nya dipotong di Indonesia 6,7 juta. Nah, katanya kan kalau kita di dalam negeri artinya kita menggunakan konsep worldwide income. Jadi seluruh penghasilan yang dari luar Indonesia harus digabung ke Indonesia. Berarti kan gampang. Kalau gitu ya sudah tambah aja 150 tambah 50. Penghasilan di Indonesia ditambah penghasilan dari Singapura. Jadi 200 juta. Kemudian dia punya misalnya K3, PTKP-nya K3 itu 72 juta sebagai pengurang. Akhirnya dapatlah penghasilan kena pajaknya 128 juta. Akhirnya didapat PPh terutangnya 13.200.000. Oke, ini PPh pasal 17 ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa hitung sendiri. Kemudian di sinilah yang terpenting kredit pajaknya kalau yang di Indonesia jelas bisa diakui secara penuh. Nah, kalau yang di luar negeri gimana? Yang di luar negeri itu caranya adalah cuman kok dapatnya cuman 3.550.000 kan tadi potongannya 5 juta gitu ya. Nah, itu gampang hitungannya sebenarnya. 50 juta per 200 juta dikalikan dengan nih teman-teman di sini. Kredit pajak luar negeri dihitung sebagai jumlah terendah antara 3,5 dan 5 juta. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nih ya, ini cara menghitungnya. Jadi jadi 50 juta nih teman-teman, 50 juta dibagi 200 juta dikali 13.200.000. 13.200.000 itu apa? 13.200.000 itu adalah total PPh terhutang, bukan kredit pajaknya ya. Total PPh terhutangnya berapa? Oh ternyata 3.300.000. Kalau ternyata kredit pajaknya lebih tinggi 5 juta. Kalau kredit pajaknya cuma 2 juta gimana? Ya diakuinya di 2 juta berarti semuanya. Tapi kalau lebih tinggi maka dicari yang lebih rendahnya yang mana. Oh ternyata lebih rendah, lebih tinggi potongan di luar. Ya sudah berarti yang lebih rendah yaitu dengan melakukan cara perbandingan seperti ini. Nah itu teman-teman. Nah untuk video nanti kita akan bahas untuk korteksnya nih ya. Kita sebentar aku siapkan dulu ya, sebentar. Oke, teman-teman. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke korteksnya. Jadi kalau untuk penetapan status aktif maupun nonaktif, ini adanya di bagian portal saya. Terus kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan status. Terus kemudian teman-teman bisa pilih untuk penetapan wajib pajak nonaktif. Oke, kalau mau aktifkan kembali ya nanti juga adanya di bagian sini pengaktifan kembali wajib pajak nonaktif. Nah, ketika teman-teman klik maka hasilnya seperti ini. Oke, ini bentuknya seperti ini. Nah, hal yang terpenting di sini adalah nanti ini adalah identitas kalian ya. Nanti berikutnya di sini teman-teman bisa memilih alasan penetapan nonaktifnya tuh kenapa. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, ini gampang sekali sebenarnya. Nah, ini kita lihat ya, wajib pajak orang pribadi yang tidak lagi memenuhi karena menjadi subjek pajak luar negeri. Ketika teman-teman diklik, lihatin di sini. Your departure information has not been confirmed by the immigration office. Artinya adalah informasi keberangkatannya harus dikonfirmasi dulu dari kantor imigrasi. Sehingga teman-teman di sini akan muncul semua nih tanggal keberangkatannya, terus kemudian tanggal keberangkatan terkonfirmasi, terus kemudian di sini juga ada unggah file. Ya, unggah file misalnya contoh visanya, pasportnya, dokumen kerja yang misalnya kalian mendapatkan kontrak di luar negeri, kemudian mungkin kalian atau mungkin yang sebagai pelajar yang sudah memiliki dulu memiliki NIK di Indonesia, ya kalian juga bisa lakukan nonaktifkan dengan cara ya kalian lihat kan visa pelajarnya, kalian juga bisa upload lah segala sesuatu hal yang terkait dengan itu semua. Oke teman-teman, itu aja videonya. Semoga video ini cukup lengkap dan bisa membantu teman-teman semua, khususnya untuk para TKI. Oke, see you, bye-bye.